Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan keimanan untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan, melaksanakan kewajiban dan juga sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 1447 Hijriah di tahun ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap kita berikan kepada junjungan Nabi kita uswah hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak contoh suri tauladannya kepada kita sekalian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan salah satu hadis yang menjelaskan tentang kebanyakan orang yang masuk ke dalam surga dan juga kebanyakan orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu disampaikan aksiru ma yadkhulul nasa ilal jannah, ya. Kebanyakan orang yang masuk ke dalam surganya Allah atau surga, yaitu apa? Tanya sahabat kepada Rasul. Faqala, jawab Rasul, faqala wattaqullaha wa husnul khuluq. Ada dua hal. Yang pertama adalah orang yang bisa masuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, yaitu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah yang jelas kita sudah melaksanakan salah satu arkanul Islam. Yang saat ini kita lakukan adalah rukun Islam, yaitu melaksanakan puasa. Puasa ini bagian dari untuk selain menghapuskan dosa dan mengantarkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari berpuasa la'alakum tattaqun. Sesuai yang pertama. Yang kedua, wa husnul khuluq. Kita harus memiliki perilaku, perbuatan, sikap yang baik, yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencerminkan sikap tersebut. Dengan akhlak yang baik, Allah akan menilai bahwa perbuatan akhlak kita baik. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari ciri khas wujud dari orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, sahabat itu bertanya, aksiru ma yadkhulun nar. Kebanyakan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah, kata Rasul, faqala qamu wal farju, yaitu kebanyakan mereka yang masuk neraka karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan dan menjaga yang namanya qamu, yaitu mulut. Yang kedua, wal farju. Farju ini adalah kemaluan. Nah, di dalam puasa Ramadan ini kita juga diminta agar terhindar dari neraka dengan cara apa? Menjaga mulut untuk tidak memasukkan dengan sengaja segala yang membatalkan makan ataupun minum. Dalam pengertian syariat, puasa ini kan menahan segala yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya mati. Yang membatalkan dalam syariat itu makan dan minum dengan sengaja dan berhubungan
badan di siang harinya. Maka jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah satu, membentuk mental kita untuk menjadi orang yang bertakwa, dan di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang paling mulia, orang yang paling derajatnya tinggi di sisinya adalah mereka yang bertakwa. Inna dina ngindallahi atqakum. Inna akramakum ngindallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling baik adalah mereka orang yang berakhlak, yang bertakwa. Masa ini juga memiliki tujuan la'allakum tattaqun, bertakwa, meningkatkan ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah saya mengajak kita bersama-sama untuk saling bermuhasabah, mengoreksi diri kita masing-masing. Puasa ini apakah mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, atau puasa inikah mampu membuat akhlak kita menjadi lebih baik atau lebih buruk? Maka kita harus mengkoreksinya. Dan yang kedua, mari saya mengajak jangan sampai kita yang ada di surganya Allah besok kalau kita harus beristirahat dulu di nerakanya Allah. Untuk tidak mampir di nerakanya Allah, mari kita menjaga lisan kita untuk tidak mudah berkata kotor, bergibah, dan sebagainya. Maka puasa ini kan salah satunya untuk mengontrol agar kita tidak berkata yang sia-sia. Sehingga mari yang kita tetap beristiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Di bulan puasa ini kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat kita dalam menjalani kehidupan di bulan Ramadan ini, dan saya berharap puasa hari ini berdampak setelah kita nanti selesai di bulan Ramadan, dan semoga dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.